Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nur Fatimah, Prodi PGSD semester 2 Universitas Nahdlatul Ulama, nomor NIM 2386206153. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan hari ini, kita dapat diberi kesempatan untuk menyampaikan analisis-analisis tentang desain pembelajaran. Sebelum kita memulai langkah-langkah desain pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini tentang langkah-langkah dalam pembuatan bahan ajar mata pelajaran bahasa Indonesia dengan subtema Ayo Membaca Kelas 2 Sekolah Dasar. Baik anak-anak, sebelum Bu Guru menyampaikan pelajaran pada hari ini, kita akan tepuk semangat dulu, oke? Jadi Bu Guru ya, tepuk semangat. Semangat ya. Oke, hari ini semuanya hadir ya. Nah ya, hadir semua, alhamdulillah. Langsung saja ya nak, mari kita akan membahas tentang langkah-langkah pembelajaran dengan subtema Ayo Membaca. Sudah siap semuanya? Anak-anak, mengapa Bu Guru akan mengajarkan subtema ini? Adapun analisisnya tentang kebutuhannya itu pengembangan model pembelajaran sekolah dasar ini diperlukan karena model-model pembelajaran yang ada tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan kepentingan sekolah dasar. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 2 sekolah dasar, termasuk 1. Motivasi, 2. Lingkungan, ketiga keterampilan. Kemudian kebutuhan belajar dapat dipengaruhi oleh faktor 1. Minat, 2. Kebutuhan, 3. Tujuan individu, dan keempat faktor-faktor eksternal. Model pembelajaran sekolah dasar adalah pendekatan yang digunakan oleh guru untuk mengajar dan memfasilitasi pembelajaran siswa di kelas. Adapun model pembelajaran itu mencakup 1. Pembelajaran langsung, 2. Pembelajaran kooperatif, 3. Pembelajaran berbasis penilaian, 4. Pembelajaran berbasis proyek, 5. Pembelajaran berbasis game. Secara keseluruhan, model-model pembelajaran dapat digunakan secara bersamaan atau secara terpisah untuk membantu siswa belajar dan mengaplikasikan konsep-konsep yang baru. Namun, media pembelajaran merujuk pada berbagai alat sumber daya dan teknologi yang digunakan untuk mendukung dan memfasilitasi proses pembelajaran. Adapun jenis-jenis media pembelajaran yang telah ada bertahun-tahun di negara ini. Pertama, buku teks. Buku teks sering kita pakai sehari-hari dalam proses pembelajaran, seperti buku tema, buku ayam baca, buku tentang apapun itu yang menyangkut dalam pembelajaran tersebut. Kedua, video. Video ada cara tertentu melalui video, misalnya ada simulasi-simulasi tentang pembelajaran yang ada di video tersebut. Kemudian, permainan. Kita belajar bisa saja melalui permainan karena agar anak-anak tidak terlalu jenuh di kelas. Kemudian ada bantuan visual. Bantuan visual itu berupa tentang tentang gerakan-gerakan apa saja yang bisa memacu pengetahuan anak-anak. Kemudian sumber daya online. Online ini bisa kita manfaatkan untuk mencari informasi-informasi yang ada di dunia ini yang belum kita ketahui, bisa mencarinya melalui online atau internet. Perpustakaan ini adalah bisa atau salah satu alternatif untuk anak-anak mencari informasi ataupun pengetahuan. Di dalamnya itu banyak sekali buku-buku, ada buku agama, buku pelajaran umum, dan lain-lain. Teknologi ini berupa seperti komputer atau handphone atau apapun untuk menunjangnya metode-metode pembelajaran atau proses pembelajaran yang telah kita lalui.
Pembelajaran. Tujuan pembelajaran umum adalah untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk berhasil di sekolah dan di dunia kerja masa depan. Tujuan pembelajaran umum mencakup seperti 1. Membaca, 2. Menulis, 3. Berbicara, 4. Mengerjakan matematika, 5. Ilmu pengetahuan, 6. Sejarah, 7. Bahasa, dan 8. Seni. Tujuan pembelajaran subtema Ayo Membaca adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca dan memahami siswa dengan memberikan mereka akses ke berbagai macam buku dan sumber daya bacaan lainnya. Subtema ini bertujuan untuk mempromosikan cinta akan membaca dan membantu siswa mengembangkan keterampilan membaca yang kuat yang akan membantu mereka berhasil di kelas dan di luar kelas, serta meningkatkan semangat dan daya tarik anak-anak untuk lebih tinggi. Minat membaca adalah membuka jendela dunia. Kemudian, tujuan membaca di sekolah dasar kelas rendah masih relatif bersifat mekanis, yaitu melatih siswa menggerakkan mata ke kiri dan ke kanan, mengasosiasikan huruf dengan bunyi bahasa dan membaca kata-kata dan kalimat sederhana. Sedangkan tujuan membaca di sekolah dasar kelas tinggi adalah ditekankan pada pemahaman secara komprehensif dan dalam tema Ayo Membaca ini agar bisa meningkatkan daya tarik anak-anak untuk membacanya lebih tinggi dan lebih banyak. Adapun instrumen ataupun uji kompetensi yang akan kami berikan kepada siswa berupa ujian harian atau ujian per minggu seperti memberikan soal-soal pilihan ganda atau esai. Karena untuk melatih atau mengingat kembali pelajaran-pelajaran apa yang sudah mereka dapatkan. Model pembelajaran. Contoh model pembelajaran Ayo Membaca untuk kelas 2 sekolah dasar bisa menjadi program di mana siswa diperkenalkan pada berbagai jenis buku dan membantu mereka mengembangkan keterampilan. Membantu mengembangkan keterampilan membaca, program ini bisa melibatkan kegiatan seperti membaca buku, membahas buku, dan menulis ulasan buku. Program ini juga bisa melibatkan penggunaan sumber daya bacaan lainnya seperti artikel, cerita, dan puisi. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan membaca yang akan membantu mereka berhasil di kelas dan di luar kelas. Adapun langkah-langkahnya itu sebagai berikut. 1. Tentukan tujuan pembelajaran. Adapun langkah-langkahnya adalah 1. Tentukan tujuan pembelajaran. Pertama-tama, tentukan apa yang ingin Anda capai dengan bahan ajar ini. Apakah Anda ingin meningkatkan keterampilan membaca siswa, memperkenalkan mereka pada berbagai jenis teks, atau mengajarkan strategi membaca yang efektif? Yang kedua, pilih subtema yang relevan. Dalam tema Ayo Membaca, ada banyak subtema yang bisa Anda pilih, seperti membaca, manfaat membaca, jenis-jenis teks, teknik membaca, dan sebagainya. Pilih subtema yang benar-benar Anda relevan atau yang Anda kuasai. Ketiga, riset dan kumpulkan materi. Lakukan riset tentang subtema yang Anda pilih dengan cara membaca buku, membaca artikel, atau sumber lainnya yang berkaitan dengan topik tersebut. Kumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya yang menarik dan sampaikan kepada mereka, kepada siswa. Keempat, susun struktur bahan ajar. Setelah Anda memiliki materi yang cukup, susunlah struktur bahan ajar. Tentukan bagaimana Anda akan membagi konten menjadi bagian-bagian yang terorganisir dengan baik. Misalnya, Anda dapat memiliki bagian pengantar,
penjelasan tentang subtema, contoh teks bacaan, latihan soal, dan aktivitas tambahan. Jadi, di sela-sela pembelajaran, Anda memberikan berupa latihan-latihan soal kepada siswa, berupa latihan esai ataupun latihan pilihan ganda. Yang kelima, buat teks bacaan yang menarik. Salah satu komponen penting dari bahan ajar ini adalah dengan teks bacaan latihan soal. Yang keenam, sertakan latihan soal. Untuk menguji pemahaman siswa, sertakan latihan soal yang berkaitan dengan teks bacaan. Latihan soal ini dapat berupa pertanyaan pilihan ganda, isian singkat, atau pertanyaan diskusi. Jadi, sertakan di sela-sela waktu itu, di sela-sela pembelajaran itu, anak-anak diberikan latihan soal. Kemudian, tambahkan aktivitas kreatif agar siswa lebih terlibat dalam pembelajaran. Tambahkan aktivitas kreatif yang melibatkan mereka secara aktif. Misalnya, Anda dapat meminta siswa untuk membuat ringkasan teks bacaan atau membuat poster tentang manfaat membaca, atau membuat cerita pendek berdasarkan teks bacaan. Selanjutnya, revisi dan perbaiki. Setelah Anda selesai menulis bahan ajar, lakukan revisi dan perbaikan. Yang kesembilan, desain dan tata letak. Terakhir, desainlah bahan ajar Anda agar terlihat menarik dan mudah dibaca. Gunakan font yang jelas, tambahkan gambar atau ilustri yang relevan, dan atur tata letak dengan baik. Pastikan bahan ajar tersebut mudah diakses oleh siswa. Jadi, agar siswa itu lebih semangat belajar, itu harus didesain dengan baik dan semaksimal mungkin dengan cara melalui misalnya video ataupun segala macam. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari bahan ajar ini, satu, kelebihannya, buku teks dan bacaan lainnya dapat memberikan pengetahuan yang mendalam dan komprehensif tentang subjek-subjek tertentu. Kelebihan yang kedua, metode ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan membaca kritis dan kemampuan untuk mengevaluasi dan menganalisis informasi. Kelebihan yang ketiga, buku teks bacaan lainnya dapat memberikan sumber daya yang dapat diakses dan digunakan di luar kelas, sehingga memungkinkan siswa untuk melanjutkan pembelajaran di luar waktu kelas. Adapun kekurangan dari bahan ajar ini, yaitu satu, metode ini dapat terbatas dalam memberikan pengalaman belajar yang beragam dan menarik bagi semua siswa. Kekurangan yang kedua, buku teks dan bacaan lainnya mungkin tidak mencakup semua aspek dari subjek tertentu dan menarik bagi semua siswa. Adapun kekurangan yang ketiga, metode ini tidak begitu efektif untuk diberikan kepada siswa sekolah dasar kelas 2. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Jika ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan bye.